Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya ada yang belum ya mengenal saya, walaupun sudah pernah ya. Nama saya lah yaitu David Saidi Selain, mengembalakan di City Blessing Jakarta Timur, DCB Permata, yaitu Jakarta Timur, tapi di Cakung ya, itu perbatasan dengan Bekasi. Jadi tapi masih Jakarta Timur. Jadi ini anak saya yang paling kecil, Jeremy Abraham, yang ganteng, yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi kami sangat bersuka cita boleh datang ke tempat, karena baru pertama kali datang. Kalau di hotel udah pernah. Nah, kita akan buka firman Tuhan dari yaitu Yohanes pasal 4. Ya, kita baca ayat 3 sampai 7. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 7. Percakapan dengan perempuan Samaria. Saya percaya semua pun kita diberkati firman Tuhan ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat 3 sampai dengan ayat 7. 2, 3 ya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Temanya lah, berilah aku minum. Itu Yesus ngomong kepada yaitu perempuan ini. Siapakah perempuan ini? Adalah perempuan yang berdosa. Kalau zaman sekarang dikatakan sampah masyarakat ya. Kenapa sampah masyarakat? Karena dia adalah nggak benar hidupnya. Atau dengan kata kasarnya boleh katakan dia PSK. Ya. Jadi ternyata bahwa dari sini kita melihat Tuhan Yesus juga sayang kepada yaitu orang yang tidak benar hidupnya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melihat latar belakang, dan termasuk sekarang ini. Jadi kasih Tuhan sama kepada semua orang. Baik orang berdosa, baik kita. Sama kasihnya, kadarnya sama. Sampai-sampai dikatakan bahwa ayat 3 ini, bahwa atau ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Kalau kita melihat di peta, Judea dan Galilea itu sebenarnya kalau kata lurus itu ya. Tetapi ayat 4 berkata ia harus melintasi dari Samaria. Dia harus pergi ke sebelah selatan. Itu zigzag. Yang pertama apa? Sebenarnya kalau dia garis lurus itu dekat. Tapi dia harus pergi ke Samaria. Untuk apa? Untuk bertemu dengan perempuan yang tidak benar ini. Sampai-sampai dia ke sumur itu pun jam 12. Mengapa jam 12? Karena memang dia nggak bisa bertemu dengan orang. Pasti dibully. Dia najis. Pasti dia, orang berkata, jangan dulu. Nanti. Bisa-bisa dia pelaku ya suami orang. Jangan, nggak boleh. Dia harus jam 12 siang, dia pergi ke sumur itu. Dan terus, orang Samaria dengan orang Israel, orang Yahudi, gak bisa mereka ya bercakap-cakap, bertemu. Tapi Yesus membuat semua halangan-halangan itu. Itu sebabnya apapun masalah kita sekarang ini, barangkali kita melakukan kesalahan. Dari sini kita melihat kasih Tuhan tetap selamanya bagi kita. Amin. Jangan pernah kita jangan-jangan Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Itu pemikiran yang salah. Itu suntikan setan. Apapun keadaan kita, melakukan kesalahan, tetap Tuhan sayang kepada kita. Ini sengaja. Dikatakan ayat 4 ini, ia harus melintasi daerah Samaria. Harus melintasi daerah Samaria. Untuk bertemu dengan perempuan ini. Jadi, dia harus bertemu dengan kita pada pagi menjelang siang ini. Untuk apa? Untuk bertemu dengan kita. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita yang sakit. Untuk apa? Untuk memulihkan kita.
Untuk apa? Untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat nanti poin-poinnya. Jangan pernah kita ragukan kasih Tuhan. Pokoknya kasih Tuhan ini sempurna. Tanpa batas, tanpa syarat, dan tidak pernah gagal bagi kita. Sekarang ini poinnya adalah temanya. Ayat 7, berilah aku minum. Berilah aku minum. Itu temanya. Untuk apa Yesus minta minum kepada perempuan ini? Sudah orang berdosa ini. Ternyata, pertama adalah agar perempuan itu mengenal dia. Agar perempuan itu tahu siapa dia. Jadi katakan di sini adalah ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Tapi ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria. Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Masakan engkau minta minum. Ternyata untuk memperkenalkan diri. Terus ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Berilah aku minum. Apa sih pengertian berilah aku minum? Artinya apa? Arti rohaninya. Kita harus membuka hati kita. Arti rohaninya, kita harus memuji Tuhan. Arti rohaninya, kita harus menyembah Tuhan. Arti rohaninya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Arti rohaninya, kita harus melayani Tuhan. Untuk apa? Apakah Tuhan gila hormat? Apakah Tuhan Yesus gila pujian? Gila penyembahan? Kita harus memberi, yaitu pemberian kepada Tuhan. Apakah Tuhan kekurangan? Tidak. Demikian kepada perempuan. Apakah dia tidak bisa mengambil sendiri? Bisa. Secara kita melihat sosial lah. Seharusnya Tuhan Yesus kan laki-laki. Dia kan bisa mengambil air. Kan terbalik sebenarnya. Kok dia meminta air kepada seorang perempuan? Kan yang lebih lemah kan? Tapi dia harus mengatakan, berilah aku minum. Tapi dia berkata kepada kita, berikan aku pujian. Tapi dia berikan ngomong kepada kita, berikan aku penyembahan, berikan aku ucapan syukur, berikan aku hidupmu, berikan aku hatimu, berikan aku hidupmu kepadaku. Untuk apa? Agar kita, yang pertama, mengenal dia. Siapakah dia sebenarnya? Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10. Dan coba kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ayo, Pak Rokoyan. Nah, kita inilah target kita sekarang ini. Kita baca bersama-sama 2 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Untuk apa Yesus berkata, berilah aku minum? Agar dia memperkenalkan dirinya. Agar dia boleh bercakap-cakap dengan perempuan ini. Agar perempuan ini mengenal siapakah dia. Dalam perjanjian lama kan pernah ini terjadi kepada Nabi Elia. Tuhan berkata kepada Nabi Elia, pergi ke Sidon, ke Sarpat. Ada di sana, sudah saya perintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Ketika dia pergi ke Sidon, ke Sarpat itu, dia bertemu dengan janda itu. Berkata, dia orangnya. Ternyata janda ini adalah orang yang sangat menderita. Jadi berkata, berikan aku minum. Jadi kan terjadi di 1 Raja-Raja 17, berikan aku minum. Diberikan. Dan terus Nabi Elia berkata, berikan aku roti. Buatlah aku ke roti. Dan janda itu berkata, demi hidupmu dan demi Tuhan, hanya ada sedikit minyak dan gandum. Sekali makan doang dengan anakku. Habis itu kami lapar, mati.
Apakah tega Tuhan melalui Nabi Elia? Berikan dulu kepada saya. Sebab demikianlah firman Tuhan. Minyak dalam buli-buli dan gandum dalam itu tidak akan pernah habis. Disitulah Tuhan memberkati. Yaitu janda itu termasuk Elia. Sampai kelaparan. Musim kelaparan karena 3,5 tahun. Musim kelaparan. Oleh karena orang Israel berdosa di hadapan Tuhan. Nah sekarang ini, ketika kita berikan pujian kepada Tuhan. Dan saya melihat tadi memang semua orang memuji Tuhan. Puji Tuhan ya. Seorang menyembah Tuhan. Semua orang menyembah Tuhan. Tadi berkata, ayo puji Tuhan. Apa kabar? Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Dan memang kita harus membuka mulut kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita mengenal Dia. Nah, itu yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus berkata, berikan aku minum? Yang kedua, untuk mengalami pemulihan. Coba kita baca yang 14. Kembali pada Yohanes pasal 4 tadi. Perempuan ini kan perempuan berdosa. Perempuan sampah masyarakat. Kita baca, 2-3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah perempuan itu, wow. Seharusnya kan dia marah kepada saya. Nanti poin berikutnya. Dia mengalami pemulihan. Ternyata ada air di luar ini, yaitu air kehidupan. Ternyata di balik kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain. Memancar sampai kepada hidup kekal. Dia menyatakan bahwa yang bertemu dengan dia ini bukan sekedar nabi, tapi adalah Mesias. Dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus memang adalah manusia sejati, karena dia capek, karena dia butuh minum, karena dia butuh makan. Namanya manusia pasti butuh minum dan makan. Tuhan kan mungkin untuk apa makan, untuk apa minum. Dia adalah manusia sejati, tapi dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Allah sendiri. Dari mana kita tahu? Dia terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia berani berkata, kalau kau minum, kau berikan aku minum. Kalau engkau menyembah aku, kalau engkau percaya kepada aku, di samping bisa di dunia ini kau diberkati, nanti pun terus menerus, yaitu air itu, yaitu Roh Kudus, sampai ke hidup yang kekal, sampai kepada ke sorga. Justru kalau kita memuji Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Justru kita memuji Tuhan, di samping pertama tadi kita mengenal Dia, yang kedua kita mengalami pemulihan. Hidup kita tidak pernah sama lagi. Pengenalan kan Tuhan tidak pernah sama lagi. Ini yang kedua. Poin yang ketiga, ayat 16 sampai 18, kembali Yohanes pasal 4 tadi. Kita baca bersama-sama. 2-3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi poin yang ketiga lah, ternyata dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Sekarang ini kan, kalau kita melakukan kesalahan gara-gara ini ya, gara-gara ini ya. Saya kan pernah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Salah satu, saya udah tahu sebenarnya bahwa misalnya kalau saya kan aktif juga dalam investasi saham. Walaupun saya pendeta aktif investasi saham gitu ya, saham. Dan terus kan itu jam 9 sampai jam 4, ya kan? Sabtu Minggu kan libur. Senin sampai Jumat kan baru. Itu kalau hari libur nggak ada, gitu kan? Dan terus ya saya udah tahu sebenarnya walaupun dia saham blue chip, terus Bank BRI, Bank Mandiri pasti turun. Karena apa? Di samping
bahwa pemilihan presiden Amerika pasti akan ada ininya, guncangan, debate, yaitu di Amerika pasti akan ada guncangan. Saya udah tahu tuh, secara ini. Saya udah tahu. Teman-teman sudah saya bilang, sama pendeta juga, jangan beli ini ya, yang namanya perbankan pasti turun. Nggak apa-apa lah. Open buy lah untuk ini. Itu di bulan, kira-kira bulan Oktober. Open buy lah. Nggak apa-apa sih. Ternyata turun. Ketika turun, udah 5%. Cut ya. Kemudian nanti mungkin naik. Malah turun. Bank Mandiri dari 7.000 menjadi 4.000-an, gitu kan. Bank BRI dari 5.200, 3.000-an. Wah, saya melakukan kesalahan. Padahal saya udah tahu, dan lain sebagainya. Setan berkata, memang kau nggak bisa. Gak ada penuduhan. Apakah Tuhan marah? Nggak mungkin Tuhan marah. Dan saya berkata, walaupun saya melakukan kesalahan, tapi Tuhanku tetap kasihnya sempurna bagi saya. Amin. Mungkin barangkali ada kita melakukan kesalahan di bisnis lah, dalam rumah tangga lah, dalam hal yang lain lah, dan sebagainya. Pernah kita melakukan kesalahan. Tapi jangan pernah seperti perempuan ini. Kesalahannya apa nih? Kesalahan besar. Sampah masyarakat. Di hadapan Tuhan pun, perzinahan itu dosa besar. Tapi ternyata, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Ini buktinya. Suamimu sekarang pun bukan suamimu. Tapi dia berkata, panggillah suamimu. Seharusnya, dari pengertian dari perempuan ini, aku pasti dimarahi. Aku masuk neraka. Aku akan dihukum. Kalau hukum Taurat kan dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ternyata Yesus kasihnya yang tanpa syarat. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Justru tidak menghukum perempuan ini. Justru sengaja bercakap-cakap. Nah sekarang ini, barangkali kita pernah melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan. Dan sampai sekarang pun belum pulih ininya. Yaitu investasi saya. Apakah saya harus minder? Apakah saya harus menyalahkan diri sendiri? Enggak. Dari sini saya belajar. Memang harus kita belajar. Apapun yang kita kerjakan belajar. Belajar. Ayo katakan sama-sama. Sama-sama kita belajar. Gitu ya? Sama-sama belajar. Ya. Ini kan yang pasti kami. Saya kan dalam investasi saham saya melakukan kesalahan. Teman-teman saya termasuk dari luar negeri berkata, jangan. Karena ada grup kami kan. Jangan. Dan saya ngomong kepada mereka, jangan ya. Ternyata saya melakukan kesalahan sendiri. Tapi, pastikan Tuhan tidak menghukum kita. Tahu bahwa Tuhan itu. Coba kita baca Roma 8 ayat 1. Jadi, saya percaya pernah kita melakukan kesalahan, tapi jangan pernah kita menghukum diri sendiri. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Coba kita robah, bagi saya yang ada dalam Kristus. Dari awal, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Gak ada. Tapi kalau mau kesalahan dia, jangan lagi lakukan kesalahan itu. Gak ada penghukuman. Lihat ini wanita ini. Satu bangsa menghukum dia. Kalau ada si RT, masih RT menghukum dia. Kalau ada RW menghukum dia. Kalau ada lurah menghukum dia. Gak mau bertemu dengan dia. Tapi sang raja segala raja gak menghukum dia. Tapi Tuhan kita yang kita sembah tidak menghukum dia. Demikian juga kita sekarang ini. Ini sebabnya. Berilah dia minum. Berilah dia pujian. Berilah dia penyembahan. Berilah dia ucapan syukur. Berilah dia waktumu. Berilah hatimu kepada dia. Berilah. Yaitu hidupmu kepada dia. Karena ternyata ketika kita beri, yaitu pujian atau hidup kita kepada dia. Yang pertama dia apa? Kita mengenal dia.
Yang kedua tadi apa? Kita melayani pemulihan. Yang ketiga apa? Ketika kita mengalami kesalahan, nggak ada penghukuman bagi kita. Dan sampai Tuhan nanti memanggil kita, nggak ada penghukuman. Tapi sorga menjadi milik saya dan saudara. Amin. Jangan pernah kita menghukum. Saya dari bulan Oktober sampai sekarang kan belum pulih. Karena saya akibat terlalu jatuh dalamnya. Dan saya nggak loss. Nah, tapi walaupun demikian, Tuhan memulihkan perekonomian kita. Amin. Tuhan pasti memulihkan karena Tuhan itu sangat baik. Katakan Tuhan itu sangat baik, detik ya. Tuhan ini sangat baik, detik ya. Iya, jadi nggak ada penghukuman. Jadi nggak boleh kita menghukum orang lain, istri kita, anak kita, suami kita, diri sendiri. Nggak boleh. Kita berkata, aku bebas. Kalau demikian. Tapi kalau kesalahan, nggak apa-apa. Justru saya belajar kesalahan itu. Untuk saya lebih baik dan lebih baik lagi. Yang keempat. Coba kita baca ayat 20. Kembali pada Yohanes pasal 4 tadi. Apa yang dilakukan ketika perempuan ini memberikan minum? Dia diajari tentang penyembahan yang benar. Kita baca 2-3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Terus ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sesudah dia mengenal Tuhan, sesudah dipulihkan Tuhan, sesudah dia tahu bahwa dia akan ada penghukuman dan diganti. Begini loh cara menyembah. Wow, luar biasa kan? Begini loh. Sehingga penyembahan kita, persekutuan kita dipulihkan Tuhan. Kan hidup kita untuk penyembahan. Apapun kita lakukan penyembahan. Sehingga ada pujian, hidupku adalah penyembahan. Diajari. Ketika kita mau membuka mulut kita kepada Tuhan, berikan aku puji, berikan aku minum. Maka Tuhan mengajari kita. Semakin intim. Menyembah Tuhan. Lagi nyetir mobil, menyembah Tuhan. Tadi kan kami datang, saya bilang sama anak saya, ayo setel lagu penyembahan. Nggak boleh. Misalnya lagu yang tidak memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Nggak boleh. Ya penyembahan. Sambil kita ngomong-ngomong dan lain sebagainya, menyembah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan. Apapun, diajari Tuhan. Tapi ingat, karena perempuan itu memberikan air kepada Tuhan Yesus. Membuka hati kepada Tuhan. Dia diajari penyembahan. Ketika penyembahan kita sudah intim dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Wow, itu dahsyat luar biasa. Hidupku ada penyembahan. Apapun yang kita lakukan harus penyembahan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ketika perempuan memberikan air kepada Tuhan Yesus apa? Mendapat pencerahan. Coba kita baca ayat 25. Mendapat pencerahan, mendapat pewahyuan, mendapat mujizat. 2-3. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow. Engkaulah Mesias itu. Semua orang membicarakan akan ada Mesias datang. Ternyata engkau. Saya percaya. Mulut mengaku, wow. Gitu dia. Wow, nggak nyangka. Aku orang berdosa. Aku yang tidak apa-apa ini. Bertemu dengan Mesias.
Mujizat terbesar dalam kehidupan kita bukan kita ketika kita mendapat gaji yang besar. Bagi nanti, mungkin 1 minggu lagi dapat THR. Bukan. Dapat naik golongan. Dapat mobil baru. Dapat rumah baru. Bukan itu. Memang salah satu, ya mujizat juga itu. Sembuh dari penyakit. Ya, mujizat. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita mendapat pencerahan tentang firman Tuhan. Ketika kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, itu mujizat terbesar. Itu sangat luar biasa. Ketika kita mendapat mujizat ini, kita berkata, wow, terima kasih Tuhan, roh kita disegarkan, jiwa kita disegarkan, tubuh kita disegarkan, semangat kita disegarkan. Dan saya percaya, kalau kita sudah bersuka cita, keuangan kita pun disegarkan. Amin. Rumah tangga kita pun disegarkan. Tapi ingat kata kunci. Berikan Yesus minum. Berikan dia pujian, penyembahan, ucapan syukur. Hidup kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti daripada tadi, janda itu. Selama krisis, dia dipelihara Tuhan. Sesudah krisis, apalagi Tuhan peliharakan kita. Saya nggak tahu persoalan-persoalan kita sekarang ini. Saya percaya pasti ada dong persoalan kita. Tapi ketika kita buka hati kepada Tuhan, maka kita pasti akan lewati persoalan itu. Dan persoalan itu amat kecil di hadapan Tuhan. Itu yang pertama tadi apa? Kita mengenal Tuhan. Yang kedua, kita mengenal pemulihan. Yang ketiga, nggak ada penghukuman. Bebas dari segala penghukuman. Yang keempat, tahu penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, mendapat pencerahan, mujizat. Bertemu dengan Sang Raja. Yang keenam, hidupnya berubah. Coba kita baca ayat 28, 29. 2-3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Coba sebentar ya. Sebenarnya kan dia kan orang-orang yang dikucilkan, orang najis. Ditinggalkan. Kalau ada cucian ditinggalkan. Kalau misalnya dia lagi bersihkan, ikan pun ditinggalkan. Mau dimakan kucing, kayak masalah itu. Bagi dia. Dia pergi meninggalkan itu. Terus, dia sesudah meninggalkan, apa itu? Ayat selanjutnya. 2-3. Mari lihat di sana. Ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Padahal dia kan utusan masyarakat. Justru kelemahan itu diambil. Ada, yaitu Mesias di sana. Yang tahu tentang kelakuan saya. Yang tahu tentang saya ini orang berdosa. Seperti kalian tahu. Dia tahu. Disampaikan, gak malu-malu dia. Orang najis. Siapa mau mendengarkan? Enggak ngomong gitu dia. Enggak peduli. Dan terus langsung ayat 39, lompat ayat 39. Jangan sempat ayat 39. Dua tiga. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Kelemahannya dipakai kan? Justru dulu saya begini loh, dulu saya begini. Dulu. Tapi lihat, aku telah berubah. Terus ayat 30, ayat 40. 23. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di sana, di situ 2 hari lamanya. Wow, ayat 41. 23. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Terakhir 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi gak dikatakan lagi, perempuan berdosa, engkau najis, gak ngomong gitu lagi dia. Justru menjadi sahabat. Terima kasih ya, oleh karena kesaksianmu kami sudah ketemu dengan juru selamat dunia. 2 hari Tuhan hidup di situ. Wow, luar biasa kan? Bukan lagi orang yang dibenci, tapi justru menjadi saksi Kristus.
Satu kota menjadi percaya 2 hari. Tuhan Yesus di situ untuk menceritakan dialah Mesias. Menceritakan tidak ada penghukuman. Menceritakan bahwa dia datang untuk membawa hidup dan hidup segala kelimpahan. Menceritakan bagi yang sakit sudah sembuh. Menceritakan bagi yang susah telah dihiburkan. Menceritakan bahwa Yesus mengasihi. Bahwa Tuhan mengasihi semuanya. Kita, anak-anaknya. Itu luar biasa kan? Tapi ingat kata kuncinya tadi, temanya. Berikanlah aku minum. Iya. Berikanlah aku minum. Puji Tuhan kan? Jadi itu sebabnya. Gaya hidup kita berikan pujian kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Kolose 3, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan seperti Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Coba kita lihat, yaitu 1 Raja-Raja pasal 17, seperti tadi saya bilang. Mulai ayat 10. 1 Raja-Raja 17, ayat 10. Ini sama, tapi ini perjanjian lama. Hidup janda ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagi sepotong roti. Terus, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ironis kan sebenarnya. Terus. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah daun. Potong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dia patuh kan, diberikan. Terus, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan, luar biasa kan, ini perjanjian lama. Sama konsepnya. Aku kan punya masalah, janda ini punya masalah. Itu ironis. Hanya sekali makan doang udah, habis. Nggak ada lagi. Mati kelaparan, dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Elia, berikan aku minum. Sesudah itu, berikan aku sepotong roti. Dan akhirnya, masalah selesai. Dia mengenal Tuhan, ini luar biasa. Nah ini kepada perempuan di Samaria ini, berikan aku minum. Akhirnya apa? Dia mengenal dia. Dia memperkenalkan diri. Karena Yesus sengaja datang di situ. Kalau janda di Sarfat dikasihi Tuhan. Kalau perempuan berdosa ini, yang di Samaria dikasihi Tuhan. Dia juga mengasihi saya dan saudara. Amin. Kalau dia memulihkan dia juga memulihkan kita. Kalau dia tertolak, dia diterima. Kita pun diterima Tuhan. Apapun persoalan kita sekarang ini. Ayo, berikan pujian kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berikan waktumu kepada Tuhan. Gak rugi. Aku orang ke gereja nanti rugi. Kalau melayani nggak rugi. Enggak, itu konsep dunia. Itu dari setan. Justru kita berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita yang dipuaskan. Kita yang diberkati. Kita dipulihkan. Dan rahasia-rahasia tentang kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita. Dan kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Siapa sih yang tidak suka? Misalnya sekarang ini, menjadi pegawai istana presiden. Semua orang suka. Tiap hari ketemu dengan presiden. Gak ada apa-apanya dengan sang raja kita. Yaitu Tuhan kita yang maha besar, yang maha mulia. Amin.